Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masyarakat kelas bawah yang bermain saham sama seperti judi. Menurut Prabowo, orang yang bermain saham seharusnya adalah masyarakat kelas atas yang memiliki modal besar. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya sore hari ini. Bergabung bersama kami Direktur Laba Forexindo, Ibrahim Aswabi. Selamat sore Pak Ibrahim, terima kasih atas waktunya. Halo, selamat sore Mbak Ayu. Baik, Pak Ibrahim, tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Oh, sangat setuju sekali ya apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto ya sebagai Presiden Republik Indonesia ini sudah tepat. Karena kalau kita lihat bahwa melakukan investasi di saham ini harus menggunakan modal yang menganggur. Kalau modal yang menganggur berarti adalah orang kelas menengah ke atas. Itu Mbak Ayu. Oke, baik. Pak Ibrahim, tapi ini yang menjadi mungkin mengagetkan begitu ya di masyarakat awam karena disamakan dengan judi. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud bermain saham untuk masyarakat kecil ini sama dengan judi? Ya, jadi gini, banyak sekali sekarang edukasi-edukasi tentang melakukan investasi di saham dengan dana kecil. Nah, biasanya dana kecil ini adalah menyasar terhadap investor-investor retail, yaitu masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya, kita tahu bahwa dengan adanya teknologi yang begitu canggih sampai saat ini, sehingga masyarakat dari kota sampai pedesaan ini pun juga mengenal namanya investasi di saham. Nah, orang-orang seperti inilah yang mereka itu berantusias untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan investasi di saham. Nah, kita harus ingat juga Mbak Ayu bahwa masyarakat di Indonesia saat ini itu sedang gandrung ya terhadap investasi-investasi di saham. Karena apa? Promosi lewat media, baik media cetak, media online, ya YouTuber, Twitter, TikTok ini begitu masif ya, sehingga wajarlah kalau seandainya masyarakat kelas menengah ke bawah ini memacu ya mereka untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi atau investasi di saham. Walaupun kita melihat bahwa investasi di saham dengan modal kecil itu pasti akan mengalami kerugian dibandingkan dengan investor-investor kelas kakap yang mereka memiliki dana yang cukup besar. Itu Mbak Ayu. Oh, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat awam kenapa masyarakat yang mempunyai modal kecil ini sudah pasti rugi. Banyak yang masih belum mengerti tentang hal ini. Ya, memang kalau saya lihat bahwa investasi ini kan sebenarnya kan besar. Ya, kita harus lihat kalau di saham itu masyarakat-masyarakat kelas atas ini mereka yang mendominasi dalam melakukan transaksi. Nah, pada saat kelas menengah, kelas bawah melakukan ya transaksi atau investasi di saham dengan modal pas-pasan, kemudian yang dipakai adalah modal-modal pinjaman, ya ini sama saja tidak adanya satu kepastian ya terhadap masyarakat tersebut. Karena pada saat melakukan transaksi ya di saham ini benar-benar harus menggunakan metode-metode atau pemikiran yang benar-benar mereka itu bersih. Artinya apa? Baik secara fundamental maupun teknikal mereka benar-benar menguasai. Kalau seandainya menggunakan dana-dana yang tanda kutip ya bukan dana nganggur, ya biasanya mereka akan ada pikiran-pikiran di luar dugaan ya, di luar nalar yang mereka pada saat mengalami kerugian sehingga mereka pun juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau seandainya masyarakat atas pada saat mengalami kerugian mereka bisa saja melakukan injeksi ya atau injek terhadap dana tersebut sehingga apa? Dana yang tadinya mengalami kerugian ini pun juga bisa mendapatkan satu keuntungan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di masyarakat kelas menengah ke bawah ini. Sehingga apa? Pada saat mereka mengalami kerugian, mereka sama sekali tidak bisa melakukan injek ya sehingga benar-benar rugi besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo memang benar. Ya, nah di sisi lain pun juga masyarakat ini yang melakukan transaksi ya di saham, mereka itu belum memiliki edukasi ya, edukasi yang benar-benar mereka kuasai baik fundamental maupun teknikal. Karena apa? Pada saat biasanya pada saat edukasi baru mereka mengenal bisnis ini, kemudian mereka belajar melakukan demo ya demo account, kemudian setelah itu mereka tuh kembali masuk ya dengan menggunakan account real. Sehingga mereka sedikit ada satu ketakutan. Biasanya apa?
pada saat masyarakat melakukan uji coba melalui demo account itu berbeda dengan Oke. dana yang ditransaksikan dengan dana real, Oke. ya sehingga apa kondisi psikis investor tersebut pun juga ikut berpengaruh ya terhadap transaksi di saham itu, Mbak Ayu. Oke, baik Pak Ibrahim. Jadi kalau algoritma saham ini nantinya akan selalu menguntungkan bandar besar, ini di lapangan memang prakteknya seperti itu ya Pak Ibrahim? Ya, ya bisa terjadi karena memang sampai saat ini masyarakat itu mencari nasabah-nasabah retail. Nasabah-nasabah retail itu nasabah yang memang dananya kecil. Keinginan dari perusahaan-perusahaan saham ini ya pada saat mengalami kerugian ini ya mereka melakukan injek. Dan Oke. harus diingat bahwa sekarang itu kan ada transaksi itu kan dengan mini ya maupun mikro. Sehingga Pak, ini sebenarnya untuk pembelajaran bagi masyarakat sebenarnya ya. Cuma masyarakat ini karena melihat bahwa potensi keuntungan ya transaksi di saham itu lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan yang lain, sehingga masyarakat itu lebih tertarik Hmm. ya tertarik terhadap transaksi. Buktinya apa? Bahwa masyarakat yang melakukan investasi maupun transaksi di saham ini luar biasa. Ya Oke. baik di saham, baik di derivatif maupun di kripto, itu kemungkinan besar bisa 60 juta investor yang mereka melakukan transaksi. Dan ini yang sebenarnya membuat bahwa sebenarnya transaksi di saham ini ya sangat menggiurkan bagi masyarakat. Cuma masyarakat menengah ke bawah ini dengan modal cekak ya dengan modal kecil mereka memaksakan diri untuk melakukan transaksi maupun investasi sehingga wajarlah mengalami kerugian. Nah ini yang digadang-gadang oleh Prabowo bahwa kalau bisa ya masyarakat kelas menengah ke bawah jangan melakukan transaksi atau investasi di saham karena memang Oke. kalau dananya pas-pasan pasti akan mengalami kerugian. Oke. Itu Mbak Ayu. Baik Pak Ibrahim, jadi kondisi ekonomi seperti apa yang sudah pas begitu kalau masyarakat memang ingin akhirnya berinvestasi di saham supaya akhirnya tidak rugi? Harusnya mereka dalam kondisi ekonomi yang seperti apa? Ya memang bersamaan dengan saat ini itu kan kelas menengah itu sedang mengalami satu permasalahan ya akibat dampak deflasi 5 bulan sebelumnya. Ini berdampak terhadap perlambatan ekonomi. Nah perlambatan ekonomi ini mungkin banyak orang yang terkena PHK ya dari perusahaan-perusahaannya sehingga mereka mendapatkan biasalah pesangon dari Pesangon ya. tenaga kerja yang mereka belajar untuk melakukan transaksi atau investasi di perusahaan-perusahaan saham. Oke. Sebenarnya mereka awalnya cukup bagus ya, mereka awalnya adalah ingin belajar bagaimana cara melakukan transaksi di saham supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah ini biasanya pada saat di tengah perjalanan, pada saat edukasi, ya mungkin kurang mumpuni. Biasanya masyarakat tuh gini, Mbak Ayu, pada saat mereka melakukan edukasi, kemudian melakukan demokon, merasa mereka itu bisa ya pada saat melakukan demokon kemudian mendapatkan keuntungan ya mereka itu langsung membuka akun real. Nah ini Oke. yang kebanyakan di sini banyak yang mengalami kerugian. Itu Mbak Ayu. Oke, tapi Pak ada tidak prediksi atau rata-rata dari di Indonesia ini sebenarnya pengeluaran dan pendapatan berapa sih yang sudah aman untuk bisa berinvestasi di saham? Ya kalau investasi di saham itu ya jangan menggunakan dana kecil lah. Ya mungkin dengan modal-modal besar, mungkin Oke. ratusan juta ya ini Oke. juga masih bisa menguntungkan. Tetapi Mbak Ayu sebenarnya nasabah melakukan transaksi kecil pun juga kalau memang benar-benar mereka menguasai baik secara teknikal fundamental, ya ini juga akan mendapatkan keuntungan. Ya cuma memang dalam kondisi saat ini perlambatan ekonomi ya sehingga kelihatan sekali bahwa banyak sekali masyarakat yang mengalami kerugian sehingga wajarlah kalau seandainya banyak sekali momok-momok yang berbicara bahwa investasi di saham ini merugikan ya bagi masyarakat. Tetapi sampai saat ini pun juga masyarakat ya lulusan sarjana yang mereka lulusan terbaru mereka antusias untuk belajar untuk investasi saham ya karena saat ini teknologi yang begitu maju ya saham ini adalah salah satu alternatif ya bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat yang memang menguasai ya baik teknikal dan fundamental. Ini Mbak Ayu sebenarnya pokok permasalahan adalah edukasi. Oke. Ya banyak juga masyarakat ya yang melakukan transaksi di saham ini pun juga banyak juga yang
mengalami keuntungan yang cukup besar. Satu contoh ya Mbak Ayu, saya juga ada salah satu nasabah dengan tanda kutip ya, dengan investasi kecil mereka juga mendapatkan keuntungan sampai bisa 1000%. Ya, artinya apa? Mungkin saja dari 100 orang yang melakukan transaksi, mungkin 10 orang itu mendapatkan profit ya, yang lain juga mengalami kerugian. Karena apa? Karena mereka mengandalkan orang lain untuk melakukan transaksi, Mbak Ayu. Nah, ini yang jadikan alasan bisanya otoritas banyak melakukan literasi ya terhadap masyarakat bahwa ayo kita belajar transaksi, ya belajar di saham dan lain-lainnya itu dengan melakukan edukasi secara rutin ya sampai memang benar-benar masyarakat ini bisa menguasai baik secara fundamental maupun teknikal. Nah, setelah mereka menguasai, ya barulah mereka melakukan transaksi. Karena pada saat melakukan registrasi pun Mbak Ayu, itu begitu ketat. Ya, registrasi, kemudian bagaimana nasabah harus melakukan demo account, kemudian juga ada wawancara juga ya dengan wakil pialang maupun WFE ya terhadap nasabah tersebut. Apakah nasabah ini juga sudah terbiasa melakukan transaksi ya di bisnis ini, kemudian bisnis ini beresiko, dan mereka pun juga sudah mengiyakan bahwa bisnis ini walaupun beresiko, saya siap untuk menanggung. Nah, ini yang sebenarnya ya banyak pejabat yang tidak tahu. Pejabat hanya tahunya hanya luarnya saja, Mbak Ayu. Tapi secara teknisnya ini begitu rumit. Ya, ini bisanya ada namanya ada undang-undangnya, ya undang-undang yang mengatur tentang masalah saham ini. Itu Mbak Ayu. Baik, jadi untuk masyarakat awam yang memang baru ingin bermain atau investasi di saham benar-benar harus terbuka edukasi dan juga literasinya ya. Karena jangan sampai investasi ini yang diharapkan menguntungkan malah jadi merugikan. Begitu ya kurang lebih Pak Ibrahim? Iya betul Mbak. Ya, siap. Betul. Baik, terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Laba Forexindo Pak Ibrahim Aswaibi. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Oke, selamat sore.